Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di sekolah SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya adalah Ibrida dengan NPM 2011080268. Di samping saya ada Sarah Sediana, PM 2011080264. Bersama saya ada Aulena Permata dengan NPM 2011080280. saya Umi Nurwani dengan PM 200811080408. Saya Muhammad Fikra dengan NPM 2011-08-0. Saya Septriana Putri dengan NPM 2011-080434. Saya Amelia Solestari dengan NPM 2011-08-0439. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari AKPD atau latar belakang. Konteks bimbingan di sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung menyatakan bahwa bimbingan di sekolah merupakan aspek program pendidikan yang berkenaan dengan bantuan terhadap peserta didik agar menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapinya dan untuk merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengenal dan memecahkan masalah yang dialaminya agar dapat menikmati hidup secara bahagia. Oleh sebab itu, apapun pembicaraan tentang bimbingan, termasuk konseling, tidak boleh lepas dari hakikat pendidikan. Dengan demikian, dalam pelayanan konseling harus semua aspek pendidikan seperti yang pertama, usaha sadar dari pembimbing atau konselor kepada pendidik atau konseling. Yang kedua, menyiapkan peserta didik. Yang ketiga, untuk perannya di masa yang akan datang yang diwujudkan melalui tujuan-tujuan bimbingan konseling. Bimbingan dan konseling pada saat pendidikan diselenggarakan untuk membantu peserta didik atau konseling dalam mencapai tugas perkembangannya. Tugas perkembangan ini diantaranya yaitu mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal sistem etika dan nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat dan dengan manusia, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap-sikap kehidupan mandiri secara emosional, sosial dan ekonomi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan menjalankan pelajaran atau mempersiapkan karir serta berperan dalam hidup masyarakat, memantapkan nilai dan cara berperilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang luas, mencapai hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam perannya sebagai pria atau wanita, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat, memiliki kemandirian perilaku ekonomis, mengenal kemampuan bakat dan serta hubungan karir dan apresiasi seni, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya, mencapai kematangan dalam kegiatan diri, menikah dan hidup berkeluarga. Dengan demikian, untuk mengetahui karakteristik dan permasalahan yang dialami peserta didik, maka guru bimbingan konseling sebelum melaksanakan program bimbingan konseling, alangkah baiknya memberikan kesempatan kepada peserta didik mengisi aspek kebutuhan peserta didik atau AKPD, di mana AKPD merupakan sebuah aspek yang berisi sejumlah soal berupa pernyataan terkait dengan masalah-masalah yang dialami sekitar biasanya terjadi pada peserta didik. Hasil pengolahan aspek tersebut membantu guru bimbingan dan konseling merancang program bimbingan konseling untuk membantu peserta didik mengatasi permasalahan yang dialaminya. Dengan kata lain, analisis kebutuhan peserta didik merupakan langkah awal untuk membantu guru bimbingan dan konseling merencanakan program dan melaksanakan program bimbingan dan konseling bagi peserta didik, baik itu layanan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok maupun bimbingan pasca. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya, tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau AKPD. 1. Membantu siswa dalam menemukan masalah yang pernah atau sedang dialami. 2. Membantu menentukan jenis atau kategori permasalahan yang dialami oleh siswa sesuai dengan perolehan hasil analisis. 3. Menyusun rumus kebutuhan konseling yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Pendataan yang disajikan dalam AKPD dibagi ke dalam beberapa bidang yang terkait dengan kebutuhan siswa. Bidang atau topik yang diungkapkan dalam AKPD
siswa, siswa dipersilakan membaca item-item yang di dalamnya berisi pernyataan-pernyataan tentang berbagai masalah yang sering dihadapi siswa. Yang ketiga, siswa mengisi kolom angket tersebut dengan memberikan checklist pada kolom ya atau tidak. Yang keempat, siswa wajib dan harusnya mengisi sesuai hati nurani masing-masing dan tidak mencoret-coret. Yang kelima, motivasi siswa agar dapat mengajar dengan jujur. Yang keenam, menginformasikan waktu yang diberikan pada siswa yaitu 40 menit. Laporan dibentuk berdasarkan analisis dari proses permasalahan setiap siswa dan analisis dari setiap butir item pernyataan yang dimulai dalam AKPD. Laporan tersebut merupakan dokumen yang terdiri dari beberapa komponen. Garis besar di antaranya adalah yang pertama, hasil potensi, yaitu merupakan potensi yang diambil dari hasil pengelolaan AKPD yang telah diisi oleh siswa. Potensi ini dikelompok sesuai dengan kategori dari masing-masing permasalahannya. Yang kedua, prioritas, yaitu merupakan kategori pengelompokan berdasar tinggi atau rendah. Bidang atau topik yang diungkap dalam AKPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pribadi, yaitu bidang pelayanan yang fokus terhadap permasalahan pribadi siswa. Yang kedua, layanan siswa, yaitu bidang layanan yang fokus. Yang ketiga, layanan belajar, yaitu bidang layanan yang fokus terhadap proses belajar siswa. Yang keempat, layanan karir, yaitu bidang layanan yang berhubungan dengan menggambar karir siswa, misalnya cita-cita. Dari pembagian bidang layanan pribadi, kemudian layanan sosial, layanan belajar, dan layanan karir tersebut, guru BK dapat mengetahui kecerdasan dari jenis permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Permasalahan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis serta dilihat prosesnya perhitungannya. Dari hasil tersebut dapat ditentukan kualitas permasalahan dengan kategori rendah 0 sampai 20%, sedang 21 sampai 50% dan tinggi 51 sampai 75%. Dan sangat tinggi 75% sampai 100%. Selain itu, dari hasil tersebut juga dapat ditentukan kebutuhan yang sesuai untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahannya. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, cara menganalisis hasil angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Berikut ini merupakan suatu cara yang harus dilakukan dalam menganalisis hasil angket AKPD. Di dalam soal angket AKPD terdiri dari 4 bidang, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir, di mana di setiap bidang terdapat 20 butir pertanyaan yang harus siswa isi sesuai masalah yang dialami. Kemudian pengisian soal angket AKPD. Pada tahap ini siswa diminta untuk mengisi soal atau pernyataan dengan jujur sesuai permasalahan yang dialami, mengisi sesuai hati nurani mereka, dan memotivasi siswa agar dapat mengerjakan dengan jujur, dengan memberikan jaminan kerahasiaan akan semua jawabannya. Jawaban hasil pada angket tersebut tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai mereka. Siswa diperkenankan bertanya atas pernyataan yang mungkin tidak mengerti atau tidak bisa dipahami. Kemudian penggunaan aplikasi AKPD. Pada aplikasi AKPD, di mana dalam aplikasi tersebut terdiri dari beberapa item yang terdiri dari petunjuk, pengisian data sekolah, lembar angket, lembar jawaban, profil kelas, profil konseling, deskripsi kebutuhan AKPD, deskripsi kebutuhan sarana, rumusan tujuan, komponen, pengembangan tema, action plan, jadwal kegiatan, program semester atau ganjil, program semester genap, RPL, penyusunan butir, angket AKPD, analisis soal dan hasil analisis. Kemudian hasil lembar jawaban AKPD. Pada tahap ini kita diminta untuk memasukkan data yang telah kita dapat dari jawaban siswa yang telah kita terima dan memasukkannya ke dalam tabulasi sesuai bidang yang ada. Pemeriksaan hasil pengerjaan AKPD menggunakan
konseling dari hasil AKPD. Data siswa satu persatu yang menunjukkan siswa mana yang memiliki permasalahan tertinggi. Jika siswa tersebut memiliki persentase tertinggi di antara lainnya, siswa tersebut bisa kita lakukan layanan konseling tepat. Deskripsi AKPD. Turunan dari butir-butir angket mencakup soal asesmen kebutuhan yang sudah tergolong ke dalam 4 bidang layanan kebutuhan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. 8. Deskripsi sarana dan prasarana. Setelah menganalisis deskripsi tentang kebutuhan peserta didik, kita juga perlu menganalisis tentang saran dan prasarana yang ada di sekolah. Tabel di atas berisikan tentang kebutuhan yang kita butuhkan di ruangan TK, di lingkungan sekolah, seperti penyimpanan data yang rapi, instrumen data yang standar, dan peralatan administrasi yang memadai. Kemudian kebutuhan sarana dan prasarana yang harus ditetapkan di sekolah tersebut yang dibentuk dalam sebuah kegiatan. Contohnya, pengadaan ruang penyimpanan data yang rapi, pengadaan instrumen TK yang rapi, dan pengadaan komputer dan jaringan internet. 9. Rumusan tujuan AKPD. Terdapat rumusan dan tujuan layanan yang sudah ditetapkan oleh konselor yang sudah terbagi atas 4 bidang layanan: pribadi, sosial, belajar, dan karir. Pada rumusan tujuan merupakan turunan dan tujuan layanan dan yang pasti mencakup PSBK atau bidang pribadi, sosial, belajar, karir. 10. Komponen program. Setelah menganalisis rumusan dan tujuan AKPD, kita menganalisis tentang komponen program. Komponen program tersebut terdiri dari layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual peserta didik, layanan responsif, dan dukungan sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devia. Selanjutnya, pengembangan tema atau topik. Pengembangan tema ini adalah untuk menjadikan sebuah EPL berdasarkan dari sebuah angket AKPD tadi. Ada topik tema yang bisa dikembangkan berdasarkan bidang PSBK, pribadi, sosial, belajar, karir tersebut. 12. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan adalah action plan atau silabus oleh guru mata pelajaran. Dibuat untuk memiliki tampilan equivalent jamnya, karena jika tidak dibuat atau tidak ditampilkan ekivalen jamnya, terkadang wakil kurikulum atau operator diakronik tidak mengisi guru BK jam. 13. Jadwal kegiatan BK. Kegiatan guru BK yang mencakup jadwal pengujian persiapan, pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan layanan ini terdiri atas layanan dasar, layanan responsif, peminatan, dan pembelajaran individual, dukungan sistem, dan akuntabilitas. Pada layanan ini kami memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal. 14. Program semester. Ganjil merupakan proses ganjil di mana masing-masing disesuaikan dengan bidang bimbingan PSBK, fungsi BK, tujuan, sasaran, serta waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 15. Program semester genap. Program semester genap di mana masing-masing disesuaikan dengan bidang bimbingan PSBK, fungsi BK, tujuan, sasaran, serta waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 16. Rencana pelaksanaan layanan atau RPL klasikal. Pada tahap ini, selanjutnya setelah mengetahui masalah siswa, yaitu dengan membuat rancangan pelaksanaan layanan dengan menggunakan layanan dasar yaitu bimbingan klasikal. Adapun selanjutnya kesimpulan akan dibentuk oleh rekan layanan. Kesimpulan dari pembahasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa angket kebutuhan peserta didik atau AKPD merupakan salah satu angket yang digunakan oleh guru bimbingan konseling sebagai metode atau sistem untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa tahun pertama tingkat sekolah menengah pertama. Permasalahan ini dibagi ke dalam 4 kategori, diantaranya yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hasil dari pengelolaan angket tersebut akan menentukan program apa yang harus dilakukan oleh guru bimbingan konseling dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada siswa. Program tersebut dirancang dengan membuat sebuah dokumen yang berisi rumusan kebutuhan yang digunakan untuk membantu siswa dalam menghadapi permasalahannya. Untuk mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh siswa, guru bimbingan konseling memberikan sejumlah soal yang dimuat dalam bentuk angket kebutuhan
kebutuhan peserta didik atau AKPD. AKPD adalah sebuah angket yang terdiri dari sejumlah soal berbentuk item pertanyaan berupa daftar permasalahan yang diasumsikan sering dialami oleh siswa dalam sertifikat perkembangan. Saran melalui penulisan makalah ini, penulis mengajak kepada seluruh pembaca untuk selalu mencari serta menggali ilmu pengetahuan baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus untuk menuju masa depan yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya kembali moderator. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Itu saja presentasi hasil observasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.